Beginilah kondisi mobil sport mewah usai menabrak truk bermuatan sagu di tol dalam kota Mampang, Jakarta Selatan. Mobil bernomor polisi B2031 PBV tersebut mengalami ringsek di bagian depan. Badan mobil sport masuk ke kolong bagian belakang truk. Usai menabrak dari belakang, mobil sport ini sempat terseret puluhan meter hingga supir truk menyadari dan kemudian berhenti menepi ke bahu jalan. Pengemudi mobil tewas lantaran terjepit di ruang kemudi, sementara satu penumpang wanita selamat. Diduga pengemudi mobil sport kehilangan kendali hingga langsung menabrak truk yang tengah melaju dari wilayah Lampung menuju ke Jawa Tengah. Saya tadi turunan itu saya udah kencang lari 65 jalan saya itu ya kan. Nah, nggak jauh dari busway itu, deket busway itu saya ditunggu dari belakang, kencang benar gitu. Pas saya ditunggu itu, saya ngeliat speedometer saya mati, makanya langsung saya pinggirin. Pas saya turun saya ngeliat kok udah ada mobil nempel di situ gitu loh. Pikir saya mobil Fuso yang numbur. Petugas kepolisian bersama jasa marga langsung mengevakuasi mobil dan korban. Kasusnya kini ditangani unit Laka Lantas Gakum Polda Metro Jaya. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Seorang pemuda nekat bermain sepatu roda di Jalan Raya Puncak Cianjur, Jawa Barat. Aksi berbahaya tersebut dilakukan demi mendapatkan bayaran di konten media sosial. Seperti ini aksi nekat seorang pemuda yang berseluncur dengan sepatu roda di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Aksi yang tidak patut ditiru ini viral di media sosial. Bermain sepatu roda di jalan raya bukan pada tempatnya karena bisa membahayakan keselamatan serta dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Apalagi dilakukan saat kondisi jalan ramai kendaraan. Satlantas Polres Cianjur bergerak cepat mencari pemuda tersebut. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku bernama Yasin alias Ibeng yang berada di Jakarta. Kepada petugas, pemuda asal Brebes, Jawa Tengah ini mengaku melakukan aksi seluncur di Jalan Raya Puncak untuk kebutuhan konten, serta berharap menerima bayaran dari netizen yang menonton di media sosialnya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak karena membuat kegaduhan tentang pembuatan video tersebut. Video tersebut tidak bermaksud untuk merugikan semua pihak, mengingatkan saya bahwa perbuatan saya yaitu olahraga bermain sepatu roda di jalan raya bisa membahayakan saya sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Sadar akan aksinya, Yasin kemudian meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah kita tanya-tanya, ternyata yang bersangkutan hanya ingin membuat konten dan berharapannya dia banyak yang lihat dan mendapatkan murid lah bahasanya, ataupun dia sebagai guru mengajarkan ke yang baru-baru, menarik perhatian seperti itu. Apa yang dilakukan Yasin sebenarnya melanggar undang-undang lalu lintas. Namun pihak kepolisian hanya memberikan teguran dan juga himbauan agar yang bersangkutan tidak mengulang aksi serupa. 15 polisi di Medan, Sumatera Utara masuk dalam daftar buron. Mereka adalah anggota Polrestabes Medan dan kini statusnya sudah dipecat. Gara-gara mengabaikan tugas di kesatuan masing-masing di Polrestabes Medan, 15 polisi ini masuk daftar buron. Ke-15 personel Polrestabes Medan ini dipecat dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Status mereka kini adalah desertir. Mereka mendapatkan sanksi indisipliner karena meninggalkan tugas lebih dari 30 hari berturut-turut. Ada pula di antara mereka yang sudah mendapatkan vonis hukuman 1 tahun 6 bulan dalam kasus pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Polisi tidak mentolerir siapapun anggota yang bersalah menyimpang perilaku, itu akan dilakukan penindakan secara tegas. Sampai dengan PTDA yang 15 orang ini.
Ke-15 mantan anggota Polrestabes ini masuk daftar buruan bukan karena menghilang, namun karena tindakan indisipliner dan pelanggaran hukum yang mereka lakukan masing-masing. Dengan pemasangan poster polisi dalam daftar buron, Kepolisian Sumatera Utara khususnya Polrestabes Medan ingin masyarakat melihat keseriusan Polri untuk menindak tegas anggotanya yang bersalah. Curah hujan tinggi mengakibatkan banjir bandang di Talawi, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Akibatnya puluhan rumah warga dan fasilitas umum terendam banjir setinggi 50 cm. Tingginya curah hujan yang terjadi di Sawah Lunto, Sumatera Barat mengakibatkan terjadinya banjir bandang dan meluapnya Sungai Batangkali di Dusun Tarandam, Desa Sikalang, Kota Sawah Lunto. Akibat banjir ini, fasilitas umum dan 60 unit rumah warga di sepanjang aliran sungai dan 40 rumah warga di salah satu kompleks perumahan terdampak banjir. Meluapnya Sungai Batangkali Hitam ini sempat membuat warga panik dan berhamburan menyelamatkan barang berharga serta kendaraan sepeda motor dan mobil mereka. Tidak ada korban jiwa, namun rumah warga banyak direndam air bercampur lumpur setinggi setengah meter. Sementara itu, pasca terjadinya banjir, masyarakat secara bergotong royong mulai membersihkan material seperti lumpur, kayu, dan lainnya. Di sepanjang aliran sungai Kali Hitam, jadi hari ini kita sedang melakukan proses pembersihan, dan yang kita takuti ketika kondisi hujan terus-menerus, maka seperti inilah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sikalang. Maka solusinya adalah membuat bendungan atau embung di hulu sungai ini sehingga warga menjadi aman ke depannya. Diperkirakan apabila curah hujan tinggi, banjir susulan akan terjadi dan kembali mengancam warga. Saat ini masyarakat mengharapkan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk untuk solusi antisipasi banjir bandang susulan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah video yang menampilkan relokasi kucing liar di kawasan Stadion Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta. Video tersebut viral lantaran petugas merelokasi kucing-kucing liar dengan cara dimasukkan ke dalam karung plastik dan diikat. Dua petugas berbaju hitam terlihat tengah merelokasi kucing liar di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, GBK Senayan, Jakarta yang disebut bebas kucing liar. Namun sayangnya kucing-kucing tersebut direlokasi dengan cara dimasukkan ke dalam karung plastik dan diikat. Video itu pun menjadi sorotan. Banyak warganet yang mempertanyakan proses relokasi tersebut karena tidak memenuhi kesejahteraan hewan. Usai viral, pihak GBK langsung memberikan teguran keras kepada pihak petugas yang merelokasi kucing liar. Sementara itu, pihak petugas yang melakukan relokasi menyampaikan klarifikasi terkait relokasi kucing-kucing liar tersebut. Itu sebenarnya saya tidak menggunakan plastik. Itu karena urgent. Karena pet kargo yang saya bawa itu sobek, dicakar kucing. Dan saya pun tidak menyiksa hewan peliharaan atau hewan hidup karena sobek. Itu karena urgent, bahkan sementara. Jadi kita tangkap itu dan kita pindahkan ke tempat yang lebih layak. Kedepannya pihak GBK akan mengundang komunitas pecinta hewan untuk membahas kucing liar di kawasan stadion. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi memberikan penjelasan terkait kondisi bayi laki-laki berusia 3 bulan yang meninggal dunia setelah menerima imunisasi 4 antigen. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sudah meminta keterangan baik dari orang tua korban maupun dokter dan tenaga kesehatan yang menangani korban. Peristiwa yang menimpa bayi laki-laki berusia 3 bulan ini bernama Muhammad Kenzi Arifin meninggal dunia diduga setelah menerima imunisasi 4 antigen yaitu BCG, DTT, polio, dan rotavirus. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi ini mengatakan imunisasi yang dilakukan kepada korban sudah sesuai dengan usia serta Juklas Juknis program Kementerian Kesehatan. Pihak Dinkes masih menunggu hasil investigasi Komnas KIPI. Mereka menghormati keputusan keluarga korban apabila akan dilakukan otopsi secara menyeluruh sesuai ketentuan penyelidikan pihak kepolisian. Vaksinnya sendiri kami
punya standar yang memang setiap bulan itu kami monitoring ya, dan PPM-nya atau vaksin trial monitornya itu kan ada stiker ya, ada stiker namanya VVM. Nah, VVM itu dalam keadaan baik semuanya. Aman, alhamdulillah ya sudah. Sebelumnya, bayi berusia 3 bulan meninggal dunia diduga usai mendapatkan suntikan imunisasi di Puskesmas Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi 11 Juni 2024 lalu. Saat datang untuk imunisasi, bayi Kenzi dalam keadaan sehat. Di Puskesmas, bidan memberikan 2 suntikan BCG dan DPT, serta 2 jenis obat tetes mulut. Pemberian 4 jenis imunisasi tersebut lantaran bayi malang tersebut tertinggal 1 bulan dari jadwal imunisasi. Selain itu, pemberian 4 jenis imunisasi itu tanpa persetujuan dari sang ibu. Saat pulang dari puskesmas, Kenzi menangis dan tidak mau diberi ASI. Bayi kemudian disuntik oleh dokter dan bidan yang datang ke rumah korban. Sang bayi kemudian dibawa ke rumah sakit Ashifa, namun di tengah perjalanan bibir sang bayi membiru dan kakinya dingin. Sesampainya di rumah sakit, sang anak dinyatakan meninggal dunia. Kalau menurut pandangan saya, itu bayi itu sehat. Lahir sampai 3 bulan pun belum ada sakit sedikit pun. Riwayat sakit pun nggak ada. Ketika udah diimunisasi langsung meninggal seperti itu dengan biru-biru semua. Berarti ada kemungkinan ada gitu malpraktek seperti itu. Jenazah Kenzi kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum di daerah Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Orang tua Kenzi memutuskan melapor ke polisi atas peristiwa yang menimpa bayi mereka. Pemirsa, genderang perang melawan judi online sah ditabuhkan. Satgas Judi Online mengadakan rapat koordinasi menyatukan visi pemberantasan judi online. Kasat mata, sepertinya pemerintah serius memerangi judi online, menyusul makin maraknya judi online yang telah memakan korban masyarakat luas. Satgas Judi Online yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan diperkuat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Minfo, dan Kapolri langsung bekerja. Rabu siang seluruh menteri terkait berkumpul mengadakan rapat koordinasi menyatukan visi pemberantasan judi online. Dan genderang perang melawan judi online pun sah ditabuhkan. Kementerian Koordinator Polhukam yang menggandeng PPATK dan OJK telah memblok 5.000 rekening judi online untuk ditindak secara hukum. Pemerintah hingga saat ini bahkan sudah menutup lebih dari 2 juta website judi online. Data dari PPATK, setidaknya periode Januari hingga Maret 2024, transaksi judi online mencapai 100 triliun rupiah. Angkanya mencapai 600 triliun rupiah jika digabungkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri. Walaupun PPATK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari. Aset uang yang ada di rekening itu akan kita ambil dan kita serahkan kepada negara. Tak hanya PPATK, Satgas juga akan melibatkan TNI dan Polri untuk memberangus game online yang terafiliasi dengan judi online. Tentu saja rencana ini spektakuler dan sangat dinantikan masyarakat pada hasil akhirnya. Mengingat judi online telah memicu naiknya tingkat kriminalitas di masyarakat. Kini masyarakat menaruh harapan terhadap Satgas Judi Online yang ditunjuk Presiden. Akankah Satgas memenangkan pertempuran melawan judi online? Pemirsa, aksi penganiayaan berujung maut yang menewaskan bos penyewaan mobil asal Jakarta di Pati, Jawa Tengah seakan mengungkap sisi gelap bisnis mobil atau motor bodong di daerah itu.
Selain meringkus para tersangka, polisi juga menyita sejumlah kendaraan bermotor yang tidak ada dokumen resmi kepemilikan. Nama desa Sukolilo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendadak tenar menyusul ulah brutal segelintir warganya yang menganiaya bos rental mobil asal Jakarta hingga tewas mengenaskan. Saat itu, Kamis 6 Juni 2024, BH dan 3 orang yang menemaninya hendak membawa pulang mobil miliknya yang dibawa kabur penyewa dari Jakarta hingga jauh ke Pati. Naas bagi BH dan 3 temannya, warga meneriakinya maling hingga keempatnya menjadi bulan-bulanan pengeroyokan dan penganiayaan. Ke kasus pembunuhan Vina dan Eki, pemirsa, melalui berita acara pemeriksaan Ibtu Rudiana ayah Eki terungkap bagaimana ia yang saat kejadian sedang bertugas di Sat Narkoba Polresta Cirebon justru menangkap para pelaku pembunuhan anaknya dan Vina. BAP ini tersebar di grup-grup percakapan para awak media. Dalam BAP, Rudiana menyebut mendapat kabar soal kematian anaknya dari Aibtu Sulaiman, rekannya seprofesi. Usai melihat kondisi sang anak di rumah sakit, Rudiana yang curiga Eki dibunuh langsung mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Selanjutnya dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi. Saat memperoleh informasi bahwa jumlah pelaku ada 11, rekan Rudiana langsung memburu sisanya, namun ketiga pelaku sudah kabur dari rumah. Rudiana kala itu menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa para pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensinya sebagai geng motor. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan menilai pencabutan sejumlah poin dalam BAP tahun 2016 oleh Liga Akbar dapat meringankan tersangka Peggy Setiawan. Hal itu diungkapkan oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Menurutnya, keterangan Liga Akbar mengenai ciri-ciri DPO yang ditunjukkan ketika itu merupakan Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Pengacara Peggy pun menyatakan Liga Akbar tidak mengenal Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy pun menilai, dengan dibukanya keterangan dari Liga Akbar, Ibtu Rudiana atau ayah dari Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, diduga kuat telah memberikan keterangan palsu.
sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan, ya, Liga Akbar mau cabut keterangannya atau tidak, ya, kalaupun tidak dicabut, ya, sebenarnya yang muncul dalam DPO itu adalah Peggy alias Peron. Nah, sementara klien kami Peggy Setiawan itu berbeda, ciri-cirinya pun berbeda, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, hanya saja ada informasi bahwa Liga Akbar tidak mengenali Peggy Setiawan. Nah, itu yang menguntungkan bagi kami, sehingga tidak ada dasar kemudian kalau berdasarkan keterangan saksi Liga Akbar kemudian Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka, itu tidak ada dasar karena Liga Akbar sendiri tidak mengenal klien kami Peggy Setiawan. Ya pemirsa, kita beralih ke berita politik. Ilham Akbar Habibie, bakal calon gubernur yang diusung Partai Nasdem, buka suara soal kansnya dalam Pilgub Jawa Barat 2024. Ilham Habibie mengaku siap bertarung dengan siapapun dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat mendatang. Putra sulung Presiden ketiga B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem untuk maju dalam pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2024 mendatang. Nasdem melalui Ketua Umumnya Surya Paloh memberikan rekomendasi kepada Ilham dikarenakan merupakan kader muda yang mempunyai latar belakang pendidikan dan industri. Ilham Habibie optimis dapat berbuat banyak dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat, kendati tidak memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Ada sejumlah alasan Ilham Habibie memilih bertarung di Pilkada Jawa Barat. Kenapa Jabar sekarang ya? Karena Jabar adalah provinsi dengan banyak sekali industri. Bahkan lebih dari 50% industri di Indonesia. Bayangkan dengan 38 provinsi ini, satu ada lebih dari 50% dari seluruh industri yang ada. Itu Jabar. Dan Jabar juga sekaligus banyak penduduknya. Jadi lapangan pekerjaan yang harus disediakan dan bisa diisi oleh orang Jabar itu banyak sekali. Ilham Habibie juga mengaku siap bersaing dengan semua kandidat yang berkontestasi dalam Pilgub Jawa Barat. Ia pun berharap ke depan kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat dapat berlangsung jujur, adil, dan profesional. Ya pemirsa, beragam peristiwa dari penjuru daerah juga menjadi sorotan sepanjang hari ini. Sebagian diantaranya kami hadirkan dalam rangkuman berikut ini untuk Anda. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran. Aktivitas vulkanis teramati melalui CCTV Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta. Tercatat, awan panas guguran meluncur dengan jarak mencapai 1,5 km ke arah Kali Bebeng dan Kali Krasak. Hingga kini tingkat aktivitas vulkanis Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Tabrakan maut menewaskan seorang pria warga negara Italia bernama Fabrizio Panizzolo dan melukai anaknya yang masih berumur 8 tahun. Kecelakaan fatal terjadi ketika korban yang naik sepeda motor dihantam mobil minibus di Jalan Raya Desa Karetan, Banyuwangi, Jawa Timur. Sopir kemudian mengaku mobilnya tiba-tiba oleng hingga menabrak korban yang melintas di arah berlawanan. Antrean ratusan truk terjadi selama berjam-jam untuk mendapat BBM solar di SPBU Stereo Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kelangkaan BBM jenis solar di wilayah tersebut sudah terjadi 2 pekan lebih. Pasokan solar yang kurang membuat pompa BBM hanya bisa melayani beberapa jam saja dalam sehari. Warga sangat berharap pemerintah segera mengatasi kondisi tersebut. Nagita Slavina gunakan AC di leher saat ibadah haji. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Beli bakso yuk. Kita bikin aja. Pakai Reko Sapi formula terbaik. Dengan tulang dan daging sapi direbus lama dan kaya rempah. Kuah bakso jadi lebih lezat. Tambah lagi deh. Baru Reko Sapi formula terbaik. Molto bikin baju tampak baru. Kupakai lagi dan lagi.
Baru Multa Parfum Plus Protect. Teknologi Ultra Care-nya 10 kali lindungi serat kain, 10 kali lebih wangi. Jaga bajumu selalu wangi dan tampak baru. Multa baru. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Kajol, kisah ojol. Mulai Sabtu 22 Juni jam 8 pagi di Antv Rame. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu habis makan cumi kan? Pakai saus padang kan? Makanya guys, habis makan kiss dulu dong. Kiss, harum mewangi, habis makan. Wow. Aku punya Roma kelapa krim. Wah, baru ya? Mau. Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Ini Tante. Enak banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Book hotels, book experience, book your flights, with Traveloka. Let's travel the world. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu habis makan cumi kan? Pakai saus padang kan? Makanya guys, habis makan kiss dulu dong. Kiss, harum mewangi, habis makan. Wow. Aku punya Roma kelapa krim. Wah, baru ya? Mau. Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Ini Tante. Enak banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu habis makan cumi kan? Pakai saus padang kan? Makanya guys, habis makan kiss dulu dong. Kiss, harum mewangi, habis makan. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu habis makan cumi kan? Pakai saus padang kan? Makanya guys, habis makan kiss dulu dong. Kiss, harum mewangi, habis makan. Wow. Aku punya Roma kelapa krim. Wah, baru ya? Mau. Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Ini Tante. Enak banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Baru sikat gigi Pepsodent Nanosoft. 2, 3, 4 plak. 4? Iya, ada 4 lapis plak di gigi. Pakai Pepsodent Nanosoft. Bulu sikat nanotipnya tembus lapisan terdalam. Hilangkan 4 lapis plak. Baru Pepsodent Nanosoft. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Asik, jalan-jalan. Waduh, tenang. Kan setiap hari udah minum buah vita. Dengan buah dari alam tinggi vitamin C untuk jaga daya tahan tubuh. Minum buah vita. Saatnya jaga daya tahan tubuh, saatnya buah vita. Aku bisa lihat bara api cinta di hatimu. Aku putuskan untuk menikahkanmu dengan Ibrahim. Apa kau mencintaiku? Hai Nikita, kulit Iza nggak kering ya? Apa sih rahasianya? Oh, ini Sudsal Happy Skin. Itu loh, kulit yang lebih dari lembut. Karena mandi pakai Sudsal Baby Bath baru. Sabun bayi nomor 1 di Indonesia, kini 100% terbukti melambatkan. Yuk cobain. Close Up Zinc Antibakteria untuk perlindungan nafas segar. Selalu bertemu tanpa sengaja, nafas segar membuat. Bareng yuk. Pegangan ya. Close Up baru, perlindungan nafas segar 18 jam.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, akibat terpental saat berlari di atas treadmill, seorang wanita di Pontianak tewas terjatuh dari lantai 3 pusat kebugaran. Korban tewas usai mengalami pendarahan di bagian kepala. Seorang wanita tewas terjatuh dari lantai 3 tempat gym di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa siang kemarin. Diduga wanita tersebut terpelanting ke belakang saat berolahraga menggunakan treadmill. Dari rekaman CCTV, terlihat korban bersama pengunjung pusat kebugaran lainnya tengah berlari di atas treadmill. Korban yang diduga kelelahan bersandar membelakangi jendela yang terbuka. Korban yang tak sempat berpegangan dan tak adanya teralis maupun pijakan balkon membuatnya terjatuh dari lantai 3. Akibat peristiwa itu, korban mengalami pendarahan otak dan tewas di tempat. Jadi dari hasil visum itu ada lebam pada dahi kiri kanan dan pipi, luka robek pada kepala. Nah, pada saat dilakukan visum di rumah sakit pun memang masih pendarahan di kepalanya itu masih tetap berdarah, pendarahan meskipun sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian ada fraktur pada tulang tengkorak, kepala berbentuk segitiga, memar siku tangan kiri, memar pada bahu kiri, memar pada punggung, dan pada betis. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, tim Inafis Polresta Pontianak menemukan bahwa jarak ujung treadmill dengan jendela terlalu dekat. Polisi juga masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait peristiwa tersebut. Ya pemirsa, baru-baru ini media sosial dibuat heboh oleh istri Sultan Andara yaitu Nagita Slavina. Pasalnya ibu dari Rafathar dan Rayanza ini menggunakan AC di leher saat menunaikan ibadah haji. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah menjalani ibadah haji bersama keluarga mereka. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, mereka menyiapkan berbagai kebutuhan karena cuaca di Tanah Suci yang panas. Selain menyiapkan topi, kacamata, dan masker, Gigi, sapaan akrab Nagita Slavina, juga tampak membawa sebuah alat yang dikira kipas angin portabel. Saat berada di Arafah, terlihat ia memakai kipas portabel yang dikalungkan di lehernya. Ya, warganet yang melihat pastilah menyangka itu adalah kipas angin portabel. Namun, siapa sangka ternyata itu adalah AC portabel yang memiliki desain futuristik dan elegan. AC leher yang dipakai Nagita Slavina pun viral. Harga AC leher yang ia kenakan terbilang fantastis, mencapai 3,7 juta rupiah. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda juga ingin memiliki AC leher seperti Gigi?